Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Leli Mitnayani dari SMP Negeri 1 Kota Kediri, CKB Angkatan 7. Pada kali ini, kami akan mengadakan praktik kucing pra-observasi. Saya sebagai coach dan Pak Dodi selaku atau sebagai kucing. Kita langsung saja ya Pak ya. Iya. Baik. Pak Dodi, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Murid-muridnya bagaimana Pak? Sehat. Sehat. Baik semua. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu ya Pak ya. Iya. Pak Dodi, kemarin Pak Dodi kan menemui saya. Iya. Katanya ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa ya Pak itu? Baik. Begini Bu Leli, saya berkeinginan untuk belajar praktek pembelajaran bertoleransi, budaya positif dan KSE seperti yang Bu Leli pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Oh iya, bisa Pak. Saya malah senang karena ya salah satu tugas kami sebagai CPP bahwa kami bisa mengimbaskan materi atau ilmu yang kami dapatkan kepada rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Baik. Pak Dodi, kira-kira ukuran keberhasilan apa ya dari pertemuan ini? Saya bisa mengajar murid-murid dengan baik, di mana menerapkan pembelajaran diferensiasi atau sesuai dengan tingkat kemampuan murid-murid, menerapkan KSE dan budaya positif. Karena itu saya ingin Bu Leli bisa mengamati saya ketika saya mengadakan proses mengajar di kelas. Ya, kira-kira kapan ya Pak ya? Nah, rencana nanti besok Bu, yang di jam 7 ke 8 di kelas 8B. Siap, saya bisa. Kebetulan besok jam ke 7-8 itu saya juga pas tidak ada jadwal mengajar. Ya. Baik Pak Dodi, kesempatan apa yang Pak Dodi miliki sekarang? Dan dari skala misalkan 1 sampai 10, kira-kira Pak Dodi itu sekarang ada di posisi skala berapa? Baik, saya sebagai wali kelas 8B, ada murid-murid yang aktif, kemudian kreatif, media dan sarana prasarana juga mendukung, sehingga kira-kira saya ya di posisi skala 50 Bu Leli. Oh gitu Pak ya. Berarti ya lumayan Pak ya. Iya. Rata-rata gitu ya. Baik, kira-kira apa kekuatan Pak Dodi mencapai tujuan dari kucing kita saat ini? Ya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu ya. Iya. Karena sekarang kan memang kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu semuanya sekarang ditekankan kepada murid. Oh iya. Murid menjadi subjek pembelajaran Iya, yang betul. utama. Iya, betul. Sebagai guru kita itu hanya sebagai penonton, gitu ya. Iya, betul Bu Leli. Baik Pak Dodi, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang Pak Dodi bisa ambil? Ya, yang tentunya saya ingin di setiap pembelajaran saya itu dapat mencapai tujuan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid-murid itu sendiri. Gitu ya Pak. Iya. Lalu apabila ini mau kita lakukan, kira-kira ada hambatan atau gangguan apa yang bisa menghalangi proses ini berjalan? Oh tidak ada Bu Leli ya. Semua berjalan. Karena semuanya Iya. mendukung ya. Iya, mendukung. Cuman menerapkan pembelajaran Iya, aja. betul. Iya. Baiklah Pak Dodi, kalau begitu besok kita lakukan pas tanggal 25 Pak ya. Iya, betul. Jadi besok kita lakukan pembelajaran atau saya bisa mengamati apa yang Pak Dodi lakukan. Siap. Di Jam ke 7 8 ya di kelas 8B. Baik, kalau gitu sampai ketemu besok Pak Dodi.
Ya, Bu Neli, terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu pra-observasi kami siang hari ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, khususnya di PPKN, mari kita berdoa semoga pelajaran ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan, ketuanya untuk memimpin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak saya open dulu ya. Adakah yang tidak masuk ya? Robin ada? Hadir, Pak. Akbar? Hadir. Kemudian Atam? Amrina? Andra? Angelika? Ini Angelita? Aulia? Aura? Cahaya? Tidak masuk, Pak. Oh, sakit. Sakit katanya masuk ya. Sakit ya. Kelsey? Siapa? Daniel? Eka? Hadir, Pak. Febrian? Hadir. Grace? Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ya, kita coba sebuah permainan tepuk dulu ya. Bisa tepuk toh? Kalau kemarin kita sudah belajar, mungkin di dalam kegiatan kepramukaan biasanya kan ada tepuk pramuka. Ya. Kita coba kalian tepuk Pancasila namanya. Ada yang sudah bisa? Belum. Ya contohnya ya, nanti dilakukan bersama-sama. Tepuk Pancasila. Pancasila, yes. Bisa? Bisa. Coba ya, dicoba ya. Tepuk Pancasila. Pancasila, yes. Belum kompak sekali lagi. Tepuk Pancasila. Pancasila, yes. Baik, tepuk tangan dulu kita. Baik. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa? Ya, salah satunya yaitu adalah lambang negara. Yaitu ditandai dengan Garuda Pancasila. Garuda. Di mana di situ ada simbol, ya 5 simbol yang nanti kita namakan dengan nama Pancasila. Saya ingin bertanya, ya, ada berapa simbol di Pancasila? Mas, ya. Ada 5. Yang pertama apa, Mas? Yang pertama simbolnya bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, tepuk tangan. Baik, anak-anak. Ya, kita mencoba mereview pelajaran minggu lalu. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Minggu lalu pelajarannya apa? Lambang negara. Ya, saya kira lambang negara ini kalian kenal sejak kecil, bahkan di TK sudah pernah diajari. Ya, ada sebuah lagu kan yang sering kalian nyanyikan apa? Lambang negara kita dilambangkan apa toh? Masih kan? Bisa nyanyi? Bisa. Apa ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
Baik, luar biasa suaranya. Dari judul lagunya kita sudah lihat ya, tidak pernah dikatakan di Garuda Pancasila itu mengatakan maju mundur. Yang ada adalah maju dan maju. Itulah semboyan negara kita ya. Nggak mau melihat ke belakang, tetapi melihatnya ke depan. Mungkin ada yang tahu, masih ingat kemarin kenapa kok burung Garuda? Kok gak gajah ya gambare? Ada yang tahu mungkin? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih yang ada di lambang negara kita. Salah satunya adalah simbol Pancasila. Ada berapa simbol di Pancasila, Mas Rafael? Ada 5 simbol di Pancasila. Nah, dan satu apa, Mas? Yang satu adalah lambangnya bintang, Ya. itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ada yang tahu juga? Pantai mensimbolkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Pak? Ya. Simbol keempat apa? Kepala banteng yang dilambangkan oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Ya. dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya, betul. 5. Padi dan nafas mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi itulah 5 simbol yang ada di Pancasila. Ya. Pancasila ada di lambang negara. Selain itu juga ada di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea berapa? Betul, di alinea 14. Anak-anak, tentu saja hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nanti diharapkan apa? Nanti ya paling tidak aku atau kalian ini cinta akan Pancasila. Ya, karena kita tahu bahwa Pancasila itu dasar kuat. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana Pancasila pernah dirongrong oleh apa? Pernah terjadi peristiwa apa? G30S. Zaman pada waktu Pancasila ini diganti menjadi paham komunis. Kita akan lihat, kalau kita tidak mencintai Pancasila, siapa lagi yang mencintai? Negara kita itu Indonesia. Kalau kita nggak cinta Pancasila, sila utama sampai ini. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menjelaskan makna-maknanya. Sila pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kok digambarkan bintang? Kenapa kok digambarkan bintang? Sila kedua tadi digambarkan kenapa rantai? Nanti sila keempat kok kepala banteng dan seterusnya. Pasti si pembuat dulu pasti punya cita-cita kenapa dibikin seperti itu. Nanti ke depan kita akan melihat 4-5 makna ini. Selanjutnya nanti kita juga akan mencoba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita ngomong kenapa nomor 1 kok selalu Tuhan. Ya kan? Mesti nomor 1 di nomor 1 mesti adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gak ada ketuhanan cara nomor 5 gak ada. Atau 2 gak ada. Pasti di nomor 1. Itu mengingatkan kita bahwa ya kita ini adalah manusia, jadi gak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Kita ada dari siapa? Ciptaan ini semua punya siapa? Tuhan buat? Bisa, tapi replika. Ya kan? Buat tumbuh-tumbuhan replika dari daun. Tapi kalau dari plastik, kalau membuat daun yang sesungguhnya kita nggak bisa. Maka kenapa simbol yang utama itu adalah di nomor 1 kan adalah Tuhan. Tuhan itu di atas, maka dilambangkan yang namanya pakai apa? Bilah. Pakai bin. Ya. Itu, ya. Dan nanti kita juga akan menerapkan salah satu yaitu ibadah. Salah satu ibadah yang beragama Muslim menjalankan sholat 5 waktu.
bolong moga ya. Katanya Pak Sidik, katanya Bu Lulu ketika ajan berkumandang seharusnya segera berangkat ke yang baik juga begitu. Termasuk teman-teman yang beragama lain, Kristen, Katolik juga menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan yang ada. Itu salah satu contoh penerapan dari simbol-simbol yang pertama Pancasila. Tuh, ya, ini ada pertanyaan? Ya. Selanjutnya, ya tadi kita sudah sama belajar tentang teks Pancasila ya. Saya kira kalian hafal ya. Sejak apa yang kenal teks Pancasila? Termasuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila kan dari TK diajari menyanyi. Bukan dulu dia, mungkin dulu kalian tidak paham lagunya, terus main nyanyi lah. Setelah kalian menjadi SD, SMP, ya, nanti SMA. Seberapa sepengaruhnya Pancasila buat kalian? Sangat berpengaruh. Kalau kita waktu itu negara kita bisa dijajah oleh bangsa sendiri yang dikenal dengan G13 PKI ini kita tidak akan gagal. Kita akan memiliki komunis ya, paham komunis. Contoh paham komunisnya adalah korup, korsel, ini ya. Bagaimana? Gaya kepemimpinan presidennya yang kelihatan otoriter. Kayak Hitler tahu itu. Yang Nazi, paham ya, begitu kejam, keji. Ini peristiwa seperti itulah yang membuat karena kekuatan Pancasila itulah yang akhirnya membuat kita sampai berapa tahun? Merdeka 70 berapa? 77 atau 78? Belum berapa? Hah? Loh, negara Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 77 atau 78? Hah? Kalau dilihat dari usia itu negara kita sudah tua kan, aki-aki, nenek-nenek, usia 78. Tapi kalau kita melihat kembali ke pelajaran IPS, negara Indonesia masih dikatakan sebagai negara yang berkembang. Kenapa nggak bisa maju? Jepang sama Pulau Jawa misalkan mana? Jawa. Kenapa kita kalah? SDM enggak. Penjabatnya korup. Sekolah dulu ujung-ujungnya loh. Iya. Ya. Maka tidak didasari dengan jiwa Pancasila. Ada dua, yang pertama adalah patriotisme dan nasionalisme. Di dalam diri kalian tidak ditanamkan dua ini, Indonesia tidak akan bisa maju, tidak akan ada lagi Indonesia. Setuju nggak? Setuju. Siapa yang mencintai kalau tidak nasionalisme? Nasionalisme apa? Kecintaan toh? Iya. Patriotisme. Berjuang mempertahankan negara ini. Kita terus sekarang tinggal apa namanya? Angkat buku kan? Belajar. Zaman dulu angkat senjata. Yang dijajah Jepang setengah ya. Berapa Ustaz? 353,5. Wilayah lain kok ya dijajah oleh Belanda. Coba lihat negara-negara yang dijajah oleh Inggris, Malaysia, maju. Karena lihat sejarah histori itu Indonesia ini diberi mana loh? Ada kan? Kan? Timbul. Yang tewas sudah busuk itu ya. Gimana mau? Kalau Inggris mungkin akan dikasih lagi ya. Makanya bener-bener. Karena kita dengan Malaysia sebetulnya dia jauh. Dulu Malaysia itu
bukan membuat kesalahan, dia minta bantuan untuk pembelajaran, diajari oleh Indonesia, menyatakan guru. Tapi sekarang Malaysia mendatangkan, maaf, yaitu pekerja kasarnya. Karena Indonesia kan impor migran ke sana untuk pekerja rumah. Ya enggak? Ya. Kalau kita tidak menghargai negara kita, ya enggak? Ya, baik anak-anak, sebelum kita membagi dalam kelompok, ada baiknya kita refreshing dulu ya, yang namanya SBK nanti akan dipandu oleh Rafael. Silakan Rafael. Mari teman-teman, ikuti saya. Kita akan tarik nafas dengan pelan-pelan. Ya, diikuti. Buat dengan perlahan juga. Tarik lagi teman-teman. Wah. Dan step yang kedua, kita menggosokkan kedua tangan sampai hangat. Kita hitung sampai 8 ya. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tegakkan ke pipi kita masing-masing ya teman-teman. Dan diulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tegakkan teman-teman. Yang ketiga, kita stepnya sama, tapi kita tempelkan ke pipi teman sebangkunya masing-masing ya. Mari kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari teman-teman kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, untuk kita. Kembali. Baik, setelah kita melaksanakan SBK, kita langsung menuju ke kelompok masing-masing yang sudah ditentukan, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Silakan. Baik, anak-anak, setelah kalian membentuk kelompok 1, 2, dan 3, tugas kalian nanti cukup sederhana ya. Yang pertama nanti silakan menuliskan Pancasila. Nanti kan saya berikan satu kelompok, satu lembar tas. Nanti tugas kalian adalah menulis teks Pancasila. Silakan nanti diberikan di kelompok masing-masing. Setelah itu nanti dipresentasikan. Bisa dimulai? Saya bagikan untuk kertasnya satu kelompok satu. Ya. Yang sudah terima bisa didiskusikan. Silakan. Ini tidak hanya menuliskan apa teksnya, tetapi makna yang terkandung apa. Yang pertama, simbol pertama itu maknanya apa? Tuhan Yang Maha Esa itu mengartikan apa? Atau maknanya apa? Bisa dimengerti ya? Baik, silakan dikerjakan.
Tidak usah. Artinya Kira-kira maknanya apa? kita sebagai tanpa Tuhan kita semua akan tidak akan ada. Saya itu artinya apa? Nah, sesi apa tuh memberi pendapat, coba Akbar, pendapat kamu? Menurut saya kalau tidak ada Tuhan kita tidak punya kuasa apa-apa. Oke, Daman. Ibrahim? Satria? Oke. Daniel? Tuhan yang pertama, oke. Oke, sama seperti Daniel. Oke. Chelsea? Ya, sama. Natasha? Aulia? Jessica? Jadi artinya adalah Ini bisa ditanya kelompoknya ditanya ya. Karena makanya bahwa Tuhan menjadi adalah bagi ada satu jawaban saja. bahwa Tuhan adalah di atas segalanya. Bahwa Tuhan di atas segalanya. Bahwa Tuhan di atas segalanya. Bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahwa Tuhan di atas segalanya. Dan kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tadi dan kapas. Kita akan membahas apa kapas. Menurut teman-teman apa maknanya? Ada yang mau memberikan pendapat? Maknanya adalah untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi kita harus berlaku adil ya terhadap Ya, sesama. ya. Harus menghargai hak orang lain. Gitu. Sila kedua apa ya? Sila kedua. Anak sudah selesai masakan kan? Sudah, waktunya kita untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok 1 nanti mohon untuk mempresentasikan makna simbol 1 dan 2. Kelompok 2 simbol 3 dan 4. Dan kelompok 3 simbol 5 dan 1. Ya, baik, silakan kelompok 1 dulu untuk siapa yang mewakili, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ferdian, yang mungkin sudah kenal. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Pancasila dan makna sila pertama juga sila kedua. Pancasila. Sila pertama bermakna bahwa Tuhan di atas segalanya. Tanpa Tuhan
kita tidak bisa apa-apa. Untuk sila kedua, itu bermakna mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan apapun, jadi adil. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memaparkan makna sila 3 dan 4. Silakan. Di kelompok 3 ada persiapan. Perkenalkan, nama saya Rafael dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu berlambang pohon beringin dan mengandung makna dan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham seseorang, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan. Sila keempat yaitu berlambang kepala banteng dan mengandung makna sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas musyawarah dan asas keluargaan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, pertama kita memaparkan simbol 5 dan 1 ya. Yang lain mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Maknanya tanpa keberadaan Tuhan kita semua tidak akan ada di dunia ini. Karena itulah ditempatkan pada sila pertama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi hari ini kalian sudah bisa memahami ya, mulai simbol yang pertama sampai simbol yang terakhir yaitu yang kelima. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua kita bicara tentang manusia. Yang sila pertama tadi mengatakan hubungan kita dengan Tuhan. Sila kedua hubungan kita dengan sesama kita. Yang ketiga, negara kita ini negara kuat, banyak, besar, maka butuhlah persatuan. Tanpa persatuan di sila ketiga maka negara kita akan tercerai-berai. Nah, untuk memimpin sebuah negara pasti membutuhkan yang simbol yang keempat, yaitu apa? Butuh kewakilan rakyat. Di sana muncul nanti akan ada anggota dewan, MPR yang nanti membangun negeri ini. Mulai 1 sampai 4 maka supaya itu bisa berjalan dibutuhkanlah keadilan, yaitu di simbol yang ke-5. Negara dibentuk untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mensengsarakan rakyatnya. Itulah yang nanti bisa kita petik dari pelajaran hari ini. Mungkin ada lagi dari kalian? Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari materi ini? Mungkin ada? Kira-kira 1, 2? Ini begitu penting ya Pancasila ya untuk kita, karena itu dasar negara kita, lambang. Tanpa dasar nggak mungkin. Ya, bangun rumah dasarnya apa? Fondasi kan? Fondasi nggak mungkin langsung dibangun dengan batu bata langsung, nggak bisa. Mesti ngobrol.
sama negara kita juga harus punya fondasi yang kuat dulu supaya rumah itu kokoh atau negara itu. Baik, saya kira gitu anak-anak. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Karena waktu kita sudah selesai, mari kita kembali merapikan meja. Ya, silakan. Satu nanti kita langsung untuk doa. Saya sudah silakan beliau kembali. Sebelum kita doa, sudah bergerak kepada Kaisa memberikan dukungan kepada kita ya. Dari rumah dengan selamat. Baik, silakan dipimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, selamat siang, sampai ketemu besok. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Saat ini saya, Leli Wirnayani dan Pak Dodi akan mengadakan pasca observasi kucing. Mari kita ikuti. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Bu Leli. Apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Baik sekali. Iya. Baik, Pak Dodi, saat ini saya mengundang Bapak ke sini untuk mengadakan sedikit percakapan ya Pak ya, wawancara berkenaan dengan yang kita lakukan kemarin observasi. Terlebih Pak Dodi yang sedang praktek mengajar di kelas 8B, gitu ya Pak ya. Nah, Siap. ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan ke Pak Dodi berkenaan dengan yang sudah Bapak lakukan kemarin. Iya, Bu Leli, siap. Pak, bagaimana perasaan dan pengalaman Anda saat mengadakan proses mengajar kemarin yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Leli atas pertanyaannya. Untuk berbicara untuk pengalaman selama saya mengadakan proses belajar mengajar kepada anak-anak dengan tiga hal ini ya. Yang pertama untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian untuk budaya positif dan KSE. Saya kira pengalaman yang mengasihkan sehingga semua proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Sehingga yang awalnya saya tidak tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, itu saya paham, menjadi tahu bagaimana budaya positif. Sebenarnya sudah pernah dilakukan, tetapi bagaimana untuk meningkatkan lebih baik lagi, termasuk untuk KSE-nya juga. Saya kira gitu Bu Leli, sehingga semua proses pembelajaran di kelas berjalan sangat baik. Ya. Sekali ya Pak ya. Lalu apakah selama proses pembelajaran itu yang kemarin kita lakukan itu apakah menjawab apa yang menjadi keinginan tahun jenengan atau masalah jenengan bahwa jenengan ingin melakukan atau mempraktekkan proses pembelajaran yang seperti ini? Bagaimana? Baik, terima kasih Bu Leli. Sehingga saya kira sangat menjawab dari masalah yang saya hadapi. Mungkin selama ini saya mengajar ya sebatas mengajar tanpa melihat seperti contoh kalau kita di pembelajaran berdiferensiasi, ternyata di situ budaya positif. Ya, walaupun itu sudah ada, tapi ini lebih meningkat lagi. Bagaimana anak bisa saling menghargai ketika ada tanya jawab, bagaimana bisa bersosialisasi dengan
teman-temannya, itu juga salah satu menunjukkan Diskusi ya? iya betul, diskusi, dan termasuk dalam KSE-nya juga Kena semuanya. kena semua, sehingga ini semua dapat masalah yang selama ini saya hadapi bisa terselesaikan. Selesaikan. Iya, Itu solusinya Pak ya. betul solusinya, Bu Leli, begitu. Perasaan Bapak senang ya? Iya, senang. Dan Iya. apa pengalaman yang baru? Betul, iya. Yang saya tidak tahu akhirnya dengan ini saya tahu. Iya. Baik, Pak, dari yang kemarin jenengan lakukan ya, mengajar di anak-anak kelas 8B ya kemarin? Iya, kelas 8B. Dari proses itu ya, dari proses selama pembelajaran itu, Bapak menyimpulkan bagaimana dengan pembelajaran ini? Saya kira pembelajaran seperti ini harus ditingkatkan, artinya harus dikenalkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Rekan sejawat. Iya, rekan sejawat, karena menurut saya ini baik, bagus ya. Selain kita juga tahu kemampuan anak-anak, terus bagaimana mengolah emosi anak-anak dan sosial anak-anak. Saya kira dengan menguasai 3 hal ini, saya kira di situasi pembelajaran bisa kondusif dan bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Iya, saya kira itu boleh. Iya. Baik Pak, lalu setelah jenengan melewati proses pembelajaran ini dan jenengan mengalami sendiri, jenengan juga punya perasaan senang ya dengan ini ya, proses pembelajaran seperti ini. Lalu apa rencana Bapak ke depan untuk mengajar kepada anak-anak supaya pembelajaran atau proses pembelajaran dapat terus kontinu berjalan dengan baik dan anak-anak itu bisa mendapatkan pembelajaran yang wah gitu dan bisa diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupannya atau dunianya sehari-hari. Apa Pak rencana jenengan ke depan? Ya, baik Leli. Saya ke depan saya tetap terus menggunakan tiga hal ini Bu Leli, sehingga nanti saya terapkan di kelas yang saya ampu khususnya di PPKN, sehingga mungkin PPKN selama ini dilihat kurang pembelajaran yang kurang menarik, tetapi dengan menggunakan 3 hal ini tadi, saya kira anak-anak akan terobsesi untuk semakin mau belajar dan sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Sehingga itu kedepannya saya tetap menggunakan ini dan di kelas-kelas yang saya ambil. Begitu Bu Deli. Ya. Baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya kalau boleh menarik kesimpulan bahwa Bapak mendapatkan hal yang sangat berarti dari praktek pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial dan emosional serta budaya positif. Begitu ya Pak? Iya, betul Bu Deli. Dan Bapak sudah komitmen bahwa kedepannya akan melakukan ini Iya. sesuai dengan pelajaran yang Iya, Bapak ampu. betul. Semoga Pak kedepannya Bapak semakin baik dan semakin berhasil. Siap, amin. Semua indikator atau tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Iya, Ya, betul. pendidikan semakin ditingkatkan dan otomatis anak-anaknya juga semakin baik, kompetensinya Iya. semakin meningkat. Gitu ya. Betul. Dari hal ini apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin ada pesan atau pesan yang ingin Bapak bagikan kepada teman-teman? Ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba 3 hal tersebut, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian budaya positif dan KSE. Cobalah, saya yakin nanti dengan menerapkan ini masalah-masalah yang ada di kelas, khususnya di dalam proses belajar, akan teratasi dengan baik. Itu aja Bu Deli. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Deli. Sudah melakukan ini dan kita akan sama-sama memajukan pendidikan di Betul. sekolah kita yaitu Siap. di Bumi Indonesia. Ya. Baik. Sampai di sini ya Pak ya. Ya, Terima kasih untuk semuanya. sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian percakapan kami antara saya Leli Wirnayani dengan Pak Dodi Karel yang mengampu mata pelajaran PPKN. Nah, kiranya apa yang sudah kami sampaikan ini kami termotivasi dan komitmen akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial dan emosional dan budaya positif di kelas yang kami ampu, terlebih juga sekolah ini. Betul. Semoga kedepannya sekolah-sekolah yang lain juga akan menerapkan pendidikan yang baik ini. Akhirnya saya tutup pertemuan kami siang hari ini. Terima kasih Pak Dodi sekali lagi. Sama-sama, Bu Deli. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.